Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Bu Putri? Iya. Pintar sekali. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita ngapain ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu sebelum belajar kita harus apa? Pintar sekali. Berdoa. Siapa ketua kelasnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Di sini saya akan membahas hal-hal yang diperlukan saat Bapak Ibu PPL. Jadi pengalaman saya, PPL merupakan hal-hal yang sangat-sangat rumit dan harus ditelitian karena di sini kita mempersiapkan semua perangkatan serta alat-alatnya. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu yang akan PPL, mohon dicatat agar tidak ada yang tertinggal. Di sini saya akan membahas tentang sudut-sudut yang bagus untuk kita take video. Di sini saya menggunakan 3 kamera perekam. Bapak Ibu dapat menggunakan kamera DSLR, tapi jika Bapak Ibu akan mengedit menggunakan KineMaster, saya sarankan menggunakan HP biasa agar gampang mengompresnya. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama itu Bapak Ibu bisa menyiapkan tripod dan HP, lalu ada 2 laptop dan speaker. Speaker ini sangat saya sarankan karena nanti kita menggunakan proyektor dan laptop kita tidak akan bisa keras untuk bisa menjangkau seluruh ruangan di kelas. Gunakan minimal 2 perangkat perekam, yang satu untuk kamera yang berpindah atau moving dan satu yang tetap. Saran saya gunakan 3 perekam dengan rincian yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Saya menggunakan 3 perekam dengan sudut pandang di belakang, di samping, dan dari depan. Seperti ini skemanya. Jika kita melihat dari layar handphone, jika diterapkan di kelas, ini merupakan kamera dari samping, belakang, dan depan. Jadi kita bisa memindah-mindahkan, memutar arah dari kamera yang depan saja Bapak Ibu. Seperti ini di belakang, samping, dan di depan. Untuk kamera yang di depan ini kita bisa mengoperasikan penuh, bisa shoot ke siswa dan shoot ke kita sendiri ketika kita menggunakan papan tulis. Nah, inilah posisi shoot dari kamera yang kedua. Fokus untuk ke ekspresi siswa. Lalu untuk kamera yang ketiga ada di belakang, kita menggunakan 1 kameramen. Nah, ini yang posisi samping. Saya menggunakan tripod penjepit yang bisa dijepit di bangku, di meja siswa. Nah, inilah posisi kamera yang ada di samping. Ini kamera yang di belakang bisa move, bisa lebih panjang lagi. Untuk kamera yang di belakang ini bisa maju mundur sesuai kebutuhan. Di sini saya meletakkan laptop untuk zoom saat dosen sign in. Lalu saya menggunakan internet orbit. Inilah meja tempat kita mengoperasikan untuk pembelajaran. Ada proyektor dan jangan lupa menggunakan LCD juga untuk lebih jelasnya lagi. Jangan lupa diatur dulu. Lalu ada speaker. Ini penting Bapak Ibu. Saya menggunakan speaker Bluetooth, akan ada saya letakkan di deskripsi. Lalu ada mikrofon wireless. Saya juga letakkan di deskripsi ya Bapak Ibu. Itu sangat penting untuk mikrofon wireless karena untuk memperjelas kita ucapan kita sebagai guru. Karena letak kamera itu ada di belakang dan saya tautkan dengan kamera yang ada kameranya. Alat-alat yang lain bisa menyesuaikan Bapak Ibu semua. Untuk persiapan 2 hari sebelum PPL, Bapak Ibu bisa memeriksa perangkat kita apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan untuk PPL. Dan jangan lupa perangkat ini Bapak Ibu bisa unggah di LMS. Lalu yang kedua, kita mengeprint LKPD dan evaluasi. Ini yang sangat penting dan jangan sampai lupa. Untuk yang ketiga, bersihkan memori HP. Jika kita punya 3 HP kurang lebih, bersihkan dan kosongkan 15 GB. Untuk 2 jam pelajaran.
kurang lebih 70 menit. Siapkan HP dan peralatan yang akan digunakan dari speaker dan lain-lain, nanti akan ada ceknya di belakang. Kan saya berikan listnya. Lalu kita dapat izin ke kepala sekolah dan guru yang kelas yang akan kita gunakan PPL apabila kelasnya berbeda. Lalu kita membuat media pembelajarannya, apakah kita harus membuat sesuatu atau menggunakan benda-benda konkret. Jika menggunakan PJPL, saya sarankan sudah dimulai dikerjakan agar saat PPL itu nanti tinggal finishing saja, sehingga dapat menghemat waktu agar bisa cukup ke dalam waktu yang telah kita rencanakan, yaitu 2 jam pelajaran saja, kurang lebih 70 menit. Untuk H-1 PPL, Bapak Ibu jangan sampai lupa membuat link Gmeet. Di situ nanti kita bisa masuk ke Gmeet, lalu klik di bagian rapat nanti. Linknya Bapak Ibu bisa copy, lalu tautkan di LMS dan jangan lupa WA dosen serta guru kamu. Sertakan nama dan waktu kapan jadwal Bapak Ibu untuk PPL. Yang kedua, apabila Bapak Ibu menggunakan evaluasi berbasis IT, kita bisa menyiapkan link kuisi saat itu juga. Ini sangat disarankan karena masuk ke dalam penilaian, sehingga dapat menambah nilai Bapak Ibu semua. Lalu yang ketiga, kita dapat mengubah tempat duduk siswa sesuai kelompok. Biasanya saat PPL kita membuat kelompok secara heterogen, kita ubah juga tempat duduknya agar besok saat PPL tidak tergesa-gesa. Lalu kita menyiapkan perangkat dan peralatannya. Semua kita harus cek, Bapak Ibu punya daftarnya, lalu cek satu persatu, jangan sampai terlewat. Karena pengalaman saya waktu itu, teman saya lupa menautkan link Gmeet dan lupa di WA-an ke dosen. Sehingga saat PPL teman saya tidak dimasuki oleh dosen karena dosen tidak tahu, sementara teman saya sudah tag video sehingga HP-nya tidak dipegang. Itu untuk pengalaman supaya tidak terjadi untuk Bapak Ibu semua. Ini saya tuliskan link peralatannya. Saya sebelum PPL saya selalu menuliskan ini dan selalu mengecek semuanya agar tidak tertinggal. Yang pertama ada tripod. Jika Bapak Ibu menggunakan 3 tripod, maka 3 handphone, maka kita menyiapkan 3 tripod. Lalu 2 laptop untuk kita mengoperasikan media menggunakan PowerPoint, serta 1 laptop untuk sign in dosen. Nah, di sini nanti kita bisa meminta bantuan untuk kameramen. Lalu yang ketiga ada handphone, jangan lupa kosongkan memorinya, cas HP semuanya yang menggunakan daya baterai kita harus cas agar tidak terjadi kesalahan saat kita PPL. Untuk yang keempat ada LKPD, soal evaluasi itu harus sudah disediakan. Jangan lupa lembar observasi untuk diberikan ke guru observer. Media, untuk media bisa ada 2, PPT dan media konkret. Untuk media PPT, pengalaman saya agar tidak terlewat untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti berdoa, mengabsen, ini yang sering terlewat, dan juga menyanyikan lagu nasional, kita dapat bukan atau berikan di PPT bagian awal, langkah-langkah sebelum pembelajaran. Itu untuk menghindari lupa. Jadi kita di PPT bisa tuliskan secara runtut, tapi tentunya dengan visual yang menarik untuk siswa. Lalu jangan lupa link Gmeet, kita pastikan bahwa link Gmeet kita sudah dibaca oleh dosen. Jangan lupa gunakan juga mikrofon wireless. Nanti Bapak Ibu dapat melihat semua link yang dapat Bapak Ibu beli. Ini sangat penting ya, mikrofon wireless, untuk supaya suara kita terdengar jelas, karena posisi handphone dan kita itu jauh dan dapat kalah dikarenakan suara siswa yang begitu keras. Lalu sediakan roll kabel. Menurut saya itu sediakan 2 saja, 1 untuk ke kita, 1 untuk ke laptop yang bagian belakang. Jangan lupa gunakan internet. Jika Bapak Ibu menggunakan wifi di sekolah, jangan lupa siapkan
paket di handphone karena siapa tahu wifi sedang mati. Lalu kita bisa menggunakan speaker. Saya menggunakan speaker Bluetooth. Tidak perlu ngecas dan hanya menautkan saja. Jangan lupa nanti kalau kita menggunakan proyektor biasanya suara akan masuk ke proyektornya jadi tidak terpecah. Jadi nanti kita edit dulu. Lalu jangan lupa untuk kuota HP dan Orbit. Dicek apakah kuotanya masih banyak. Selanjutnya layar proyektor dipasang, LCD, dan jangan lupa konektor LCD. Ini juga sangat penting, hal kecil tapi sangat-sangat penting karena laptop zaman sekarang itu tidak langsung terhubung ke kabel yang ada pada proyektor. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siapkah untuk PPL? Jangan lupa siapkan semuanya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa berikan reward atau hadiah untuk siswa. Untuk reward saya menggunakan pin seperti ini. Ini harganya murah, tidak sampai 2.000. Nanti saya akan sertakan linknya di sini agar siswa itu lebih bersemangat, dan ini untuk sekedar tangan. Di lain waktu, insya Allah akan saya sharing lagi tentang bagaimana cara mengedit dari 3 kamera menggunakan aplikasi Filmora. Jangan lupa selalu tonton konten-konten dari saya. Semoga konten saya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga PPL Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa saat membuat video, jangan lupa diklik ya bagian rekamnya. Jangan sampai terlewat dan sadar ketika PPL sudah berakhir. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.